Karena kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing, memuji-muji Engkau, menyembah-Mu. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir. Betul, kami berbeda-beda tempat, kami berbeda waktu, tapi kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, kami mengundang sorga, hadirat Allah turun melingkupi kami. Sebab itulah yang kami perlukan ya Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu yang memberikan kami kuat, dekat dengan Tuhan. Itu yang memberikan kami kepastian. Apapun badai hidup yang kami hadapi, kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapa, kami berterima kasih buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pembelaan-Mu, buat keajaiban-keajaiban yang Allah buat dalam kehidupan kami. Kami sadar dalam pergumulan kami, dalam pengiringan kami kepada Kristus, masih ada masalah, pergumulan, tantangan yang harus kami hadapi. Tapi ini yang kami percaya, firman-Mu yang akan tergenapi dalam hidup kami. Sekalipun kami harus melalui air, sungai, tidak akan dibiarkan kami terhanyut. Sekalipun kami harus melalui api, tidak akan nyala api membakar kami. Karena kami tahu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kami. Bapa, bicara bagi masing-masing kami secara khusus ketika kami memasuki hari-hari di mana kami memperingati kelahiran. Biarlah Natal bukan cuma sekedar rutinitas tahunan yang kami lewati, jalani, tapi Natal merupakan kerinduan kami untuk terus diperbaiki hidup kami, kerinduan kami untuk kami terus dipulihkan hidup kami. Kami gak mau melewati Natal begitu saja. Kami rindu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya kelahiran-Mu, kehadiran-Mu di muka bumi menyelamatkan kami, memulihkan kami, membuat kami hidup dalam terobosan-terobosan. Sebab Yesus datang untuk memberikan umat hidup, dan hidup yang berkelimpahan dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan dan kasih Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu pagi hari ini bagi kami. Kami buka hati kami mau sendirikan telinga kami untuk firman. Sembuhkan yang sakit Allah. Berikan kekuatan buat mereka yang lemah. Beri penghiburan buat mereka yang susah. Karena kami tahu firman-Mu ada terang, adalah pelita buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Yes. Hari ini kita masih ada dalam rangkaian khotbah All About Christmas. Dan kita sudah ada di bahasan yang ketiga. 2 hal saya sudah bagikan buat setiap kita. Yang pertama, Natal adalah dasar sukacita kita. Sukacita kita tidak bergantung berdasarkan dengan keadaan yang terjadi. Sukacita kita tidak bergantung ketika dompet kita terisi penuh. Sukacita kita tidak bergantung dengan keadaan yang tidak ada masalah baru kita bisa bersukacita. No, kita bersukacita karena ada juru selamat menyelamatkan hidup kita. Kita bersukacita karena kita tahu hidup kita sudah ditebus. Kita bersukacita karena tahu Allah mengasihi kita dan turun ke dunia buat menyelamatkan kita. Itulah dasar sukacita kita. Amin. Jadi Natal adalah dasar sukacita kita. Yang kedua, kemarin saya sudah bahas bahwa Natal adalah berita pertobatan. Karena Kristus datang untuk menyelamatkan. Itu sebabnya kita merayakan Natal. Gak mau hanya merayakan dengan selebrasi pesta pora, makan, minum, mabuk, iya kan. Akhirnya gak mendapat apa itu esensi Natal dalam kehidupan kita. Akhirnya setiap tahun begitu aja, gak ada perubahan. Tapi kita rindu Natal membawa perubahan dalam hidup kita. Natal membawa pertobatan baru dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita dibaharui. Setiap hari kita dibaharui. Setiap hari kita mengalami kuasa Tuhan. Dan hari ini dalam bahasan yang ketiga dalam serial khotbah All About Christmas, semua tentang Natal,
Saya pelajari yang ketiga, Natal berarti kita memperoleh kasih karunia. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak layak kita terima, anugerah, sesuatu yang tidak layak kita dapati, tapi itu diberikan buat kita. Berbeda dengan gaji, saudara. Kita dapatkan gaji, kita dapatkan salary ketika kita bekerja. Itu hasil kerja kita, itu hasil usaha kita. Tapi anugerah kasih karunia Tuhan itu berbeda. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa saya ini sebenarnya orang yang gak layak, tapi dilayakkan Tuhan. Natal harusnya kita mengerti. Natal mengingatkan kita, saya adalah orang yang bukan siapa-siapa, tapi dibuat menjadi apa-apa sama Tuhan. Kita yang tadinya tidak diperhitungkan, ketika kita merayakan Natal, kita diingatkan, Tuhan memperhitungkan saya. Tuhan berkata, engkau adalah anakku. Kasih karunia yang diberikannya pada kita itu luar biasa. Orang yang menyadari hidupnya penuh dengan kasih karunia gak akan macam-macam, saudara. Orang yang menyadari hidupnya hanya karena kasih karunia gak boleh sombong, saudara. Orang yang menyadari hidupnya penuh dengan kasih karunia, Tuhan akan selalu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan, aku gak bisa jauh dari Tuhan. Aku takut kalau aku jauh, aku jatuh. Karena hidup kita hanya kasih karunia Tuhan. Sama-sama di rumah saudara, taruh tangan kananmu di dada. Mari sama-sama bilang sama saya di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya ada. Saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yes. Jadi Natal berarti kita memperoleh kasih karunia. Lukas pasal yang pertama, ayat yang 30 sampai dengan 31. Lukas pasal pertama ayat 30 dan ayat 31. Kata malaikat itu kepadanya. Jadi malaikat bertemu dengan Maria dan memberikan pesan. Hai Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Siapa Maria? Orang yang dipercayakan, pribadi yang dipercayakan untuk melahirkan Yesus. Hai Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia apa? Yesus. Jadi hidup kita diingatkan selalu melalui peristiwa Natal. Siapa kita? Orang yang Tuhan pilih. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Kalau ada orang tiba-tiba bisa terima Yesus, engkau adalah pilihan Tuhan. Kita dipercayakan untuk menerimanya. Itulah yang saya sebut kasih karunia. Kita bisa mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Itulah kasih karunia. Kita masih bisa kuat menghadapi badai sekalipun begitu banyak tantangan masalah. Itu kasih karunia. Kita masih setia berdoa, masih setia beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih ada pergumulan tantangan di depan kita. Itulah kasih karunia. Rasul Paulus menyadari hal itu sehingga dia berkata, kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Dia tetap kuat melayani Tuhan. Dia tetap kuat menghadapi badai. Dia tetap kuat setia sekalipun penjara, didera, hampir dibunuh. Tapi dia tetap setia. Itulah kasih karunia. Amin. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup karena kasih karunia Tuhan, kita jadi orang-orang yang
rendah hati, saudara. Pasti. Kenapa? Karena menyadari apapun juga yang aku dapati, apapun juga yang aku lewati, apapun juga yang sekarang ini aku miliki, semua karena anugerah. Sehingga Daud pernah berkata, saudara, "Who am I, Lord?" Siapakah aku ini, Tuhan, sehingga Engkau membawa aku sedemikian rupa. Orang yang menyadari kasih karunia Tuhan, dia gak gampang sombong. Orang yang menyadari kasih karunia Tuhan, dia selalu berkata, "Tuhan, I need you." Aku perlu Engkau. Amin. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Yes. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Orang yang dipercayakan Tuhan, orang yang dianugerahkan kasih setia Tuhan, orang yang mendapati kasih karunia Tuhan, bukan berarti gak punya masalah, bukan berarti gak punya pergumulan. Maria punya masalah. Apa masalah Maria dan Yusuf? Dia harus melahirkan Yesus yang katanya mendapatkan pesan dari Tuhan, yang adalah juru selamat, menyelamatkan dosa umatnya, di kandang hewan, di palungan. Yang harusnya selalu saya bilang, bisa saja Tuhan buat mujizat, bisa aja dibuat kamar kosong kayak beberapa buat mereka melahirkan layak. Tapi enggak. Bukan berarti orang yang memperoleh kasih karunia lalu hidupnya tenang-tenang aja, no. Tetap ada pergumulan, tetap ada masalah, tetap ada tantangan. Disitulah kita bisa melihat, aku bisa melalui masalah yang aku hadapi, aku bisa melalui pergumulan yang ada di hadapanku, bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan aku, yang menolong aku. Itu kasih karunia, bukan karena kita, karena Kristus yang memampukan saya. Demikian pula ketika kita menyadari bahwa kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa? Karena Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 4, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Apa dibilang selanjutnya? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, oleh pembenaranmu, oleh anugerah Tuhan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena hebatmu, bukan karena amal ibadahmu, tapi karena kasih karunia. Kita semua dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oh haleluya. Itu yang saya bilang tadi, kita ini gak buat apa-apa untuk diselamatkan, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang memilih kita Yesus, bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Sudah dikasih dalam Tuhan. Natal mengingatkan kita, Yesus datang karena Yesus mengasihi kita. Natal mengingatkan kita, hidup kita ini gak ada apa-apanya kalau bukan karena Dia. Yesus yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita. Karena Allah menyelamatkan kita, Allah mengasihi kita. Amazing grace. Kasih karunia Tuhan yang dahsyat, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita yang tadinya, sorry saudara, bahasa ini saya pakai, kita tadinya itu sampah karena dosa. Kita adalah orang-orang yang harusnya menerima hukuman, tapi sampah ini diambil, dibuatnya menjadi didaur ulang, dibuatnya menjadi berharga. Itulah amazing grace. Sadar, kita ini bukan apa-apa tanpa Yesus, dan kita gak bisa apa-apa.
di luar Yesus. Makanya penulis Ibrani katakan seperti ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 bilang begini, jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, lihat saudara, gampang sekali hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya gampang sekali penuh dengan kepahitan. Kenapa? Karena jauh dari kasih karunia Tuhan. Ketika kita terima Yesus, maka hati kita diubahkan. Makanya Alkitab katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hati kita dipulihkan. Makanya terima Yesus itu harus satu paket. Satu paketnya dengan apa saudara? Engkau terima Yesus, seharusnya, semestinya engkau menerima hati yang baru. Karena ketika Tuhan mengubahkan seseorang, maka yang diubah pertama kali adalah hatinya. Hatinya mudah sekali untuk mengampuni. Hatinya tidak lagi menyimpan kebencian, tidak lagi menyimpan kepahitan, karena hidup dalam kasih karunia. Dan sebaliknya, kalau orang hidup jauh dari kasih karunia, maka akan timbul akar yang pahit. Alkitab katakan. Kenapa? Karena hatinya belum dipulihkan. Jadi sadar, Natal mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Sehingga akhirnya hati kita dibaharui, hati kita tenang, hati kita penuh dengan pengharapan, hati kita tidak penuh dengan kebencian dan kepahitan. Nah, saya pelajari, orang yang menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, dia itu bisa terlihat dalam kesehariannya. Bisa terlihat. Kenapa? Karena orang ini menerima gift, menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak diterimanya. Itulah kasih karunia. Sesuatu yang sebenarnya gak layak saya terima, tapi diberikan kepada saya. Saudara mungkin bisa bayangkan, ya saya pakai contoh istilah dalam kehidupan sehari-hari lah yang mudah kita ngerti. Mungkin ada seorang yang pengemis jalanan lah, tiba-tiba dihadiahkan oleh seseorang yang gak dia kenal kendaraan. Nggak usah jauh-jauh, kendaraan motor lah gitu ya. Saudara, betapa bangganya dia, betapa bersyukurnya dia menerima sesuatu yang gak layak dia terima. Dia gak buat apa-apa, tiba-tiba ada orang kasih dia motor. Saya percaya orang ini akan mengingat seumur hidup kebaikan orang yang memberi itu. Itu baru motor, baru benda, saudara. Kita ini menerima kehidupan, kita menerima sorga, kita menerima pemberian yang tadinya kita gak layak. Kita diberi apa itu? Keselamatan. Betapa bersyukurnya kita, dan harusnya kita menyadari. Nah, saya pelajari orang-orang yang menyadari kasih karunia Allah ada dalam hidupnya. Yang pertama ciri-cirinya, dia akan mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus memuliakan nama Tuhan dengan waktu yang saya miliki. Kita nggak usah, jangan sampai terjebak untuk kita terus hidup buat diri kita sendiri. Ini waktunya. Ini waktunya untuk kita keluar. Bukan lagi untuk saya dan saya. Ini waktunya untuk bagaimana saya bisa menjadi berkat, bagaimana saya bisa memuliakan nama Tuhan, bagaimana ada banyak orang bisa mengenal Yesus, mengetahui kabar baik. Jadi orang yang menyadari kasih karunia Allah dalam hidupnya, maka orang ini akan mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Oh, tapi saya masih muda pendeta, saya masih bisa. Sudah dikasih dalam Tuhan. Engkau melakukan setiap kegiatan aktivitasmu dalam keseharianmu.
Tapi di tengah-tengah, dalam setiap apapun yang kau kerjakan, ingat selalu. Untuk apa? Untuk mempergunakan waktu yang ada untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Saya nggak bilang kau memuliakan nama Tuhan, kau berhenti kerja, kau berhenti usaha, kau hidup hanya terus di gereja. No, kita hidup dalam aktivitas kita. Ada yang kerja, ada yang usaha, ada yang berbisnis. Tapi di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita, kita hidup memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Dengan karakter kita di dunia pekerjaan, di dunia keseharian kita. Itu yang saya bilang, kita hidup tapi jadi berkat di dunia. Kita hidup tapi menjadi terang, kata firman Tuhan. Kita hidup tapi menjadi garam, membawa dampak di lingkungan kita, sehingga melalui hidup kita nama Yesus dipermuliakan. Karena itu pastikan gunakan waktu yang ada. Karena Alkitab katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Jangan buang-buang waktu. Karena waktu itu cepat berlalu, saudara. Cepat berlalu, cepat berlalu, cepat berlalu. Tanpa kita sadari, beberapa minggu ke depan kita sudah menyelesaikan tahun 2021. Kita masuk tahun 2022. Pasien baru kemarin tahun baru. Tapi sekarang udah memasuki tahun yang baru. Ini yang saya bilang, tanpa kita sadari, kalau kita terlena, kita terus saja hidup dalam jauh dari Tuhan, kita terus saja hidup memikirkan masalah, memikirkan pergumulan, kita nggak akan pernah buat sesuatu. Kita hanya tenggelam dalam masalah, menangisi masalah, menangisi diri kita terus. Kita nggak akan pernah bisa bangkit. Padahal Alkitab katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Ayo bangkit. Ayo jangan tangisi masalahmu. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Ayo maju, ayo buat sesuatu. Ingat, orang yang sambil menangis tapi dia terus maju, berjalan sambil menabur benih, dia akan menuai dengan sorak-sorak. Ayo kita katakan amin. Jadi yang pertama saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, orang yang menyadari kasih karunia atau anugerah Allah dalam hidupnya adalah yang pertama, orang yang mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, muliakan Tuhan. Engkau yang sedang berbisnis, bisnis, memuliakan Tuhan. Jangan tipu sana, tipu sini. Engkau yang usaha, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Engkau yang hidup berumah tangga, yang hidup sebagai orang-orang muda, lakukan setiap aktivitasmu, tapi muliakan Tuhan dengan segala apa yang kau kerjakan. Gunakan waktu yang ada. Dan ingat, ketika Tuhan percayakan, memberikan kesempatan untuk memenangkan jiwa, ambil itu. Kalau ada orang-orang yang minta didoakan, kalau ada orang-orang yang minta dilayani, layani. Jangan bilang, oh nanti ya saya panggil pendeta saya ya, nanti ya, aduh saya nggak bisa nih, saya malu nih, saya malu. Layani. Ini waktunya kita buat sesuatu. Dunia perlu orang-orang yang siap membawa kabar baik. Dunia perlu orang-orang yang menjadi jalan keluar buat masalah mereka. Betul, kita masih punya pergumulan, kita masih punya masalah. Masalah kita Tuhan yang selesaikan. Ada masalah orang lain, kita bantu, kita support, kita tolong mereka untuk menyelesaikan. Untuk masalah kita, ada Tuhan yang akan menyelesaikan. Yang kedua, orang yang menyadari kasih karunia atau anugerah Allah dalam hidupnya, yang pertama adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, orang yang menyadari kasih karunia anugerah Allah dalam hidupnya adalah orang yang selalu menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah berkat dari Tuhan. Itu yang tadi saya bilang, orang yang menerima kasih karunia, menyadari bahwa hidupnya adalah kasih karunia Tuhan, gak sombong, humble, rendah hati. Itu yang Daud katakan, siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau membawa aku sedemikian rupa bersama dengan seluruh keluargaku. Berbeda dengan Raja Uzia yang hidup takut di awal, takut akan Tuhan di awal-awal kepemimpinan, perjalanan tengahnya, tapi ujungnya ketika semuanya berhasil, semuanya ditolong Tuhan, semuanya hidup dalam kecukupan, dia lupa akan Tuhan.
Hati-hati. Orang yang menyadari hidupnya hanya karena kasih karunia Tuhan, dia akan tetap rendah hati. Orang yang menyadari hidupnya karena kasih karunia Tuhan, dia gak akan tinggi hati, dia gak akan sombong dan berkata ini semua hasil usaha saya, ini semua saya perjuangkan. No. Semua ada karena anugerah Tuhan. Semua ada karena pertolongan Tuhan. Semua ada karena berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mau jujur, kita belum buat banyak loh. Kalau kita mau jujur, kita belum buat banyak. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Itu sebab yang kedua saya pelajari, orang yang menyadari kasih karunia Allah dalam hidupnya adalah orang yang tetap rendah hati dan menyadari bahwa semua yang saya miliki itu murni karena berkat-berkat Tuhan. Sehingga akhirnya semakin hari semakin kita mengalami kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kita semakin rendah hati. Tuhan, siapa saya yang kau percayakan begitu dahsyat dalam kehidupan saya? Amin, saudara. Yang ketiga, orang yang menyadari kasih karunia atau anugerah Allah dalam hidupnya adalah orang yang selalu menjaga hati dan pikirannya. Nggak gampang simpan hati, nggak gampang simpan hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan kedendaman. Nggak gampang. Kenapa? Karena kasih karunia Allah sudah memenuhi hatinya. Kasih karunia Allah sudah menolong hidupnya. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, hidupnya penuh dengan apa? Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Nggak lagi gampang dikecewa. Orang mau buat apa sama kita? Kita tahu kok kalau kasih karunia Allah memenuhi hati kita, maka kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk kalaupun ada rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita. Karena hati kita sudah dipulihkan, hati kita sudah diberikan hati yang baru. Amin. Jadi yang ketiga saya pelajari, orang yang menyadari kasih karunia Allah dalam hidupnya adalah orang yang selalu menjaga hati, menjaga pikirannya. Dia tidak lagi mau menyimpan kebencian, tidak lagi mau memikirkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena dia menyadari Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup saya. Saya nggak buat apa-apa ya, Tuhan sudah selamatkan saya. Menyadari dengan penuh ucapan syukur, saya adalah orang yang gak layak, dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima kebaikan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, orang yang menyadari kasih karunia Allah dalam hidupnya adalah orang yang memiliki kerinduan untuk mengampuni sesamanya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang menyadari kasih karunia Allah dalam kehidupannya adalah orang yang memiliki kerinduan untuk mengampuni sesamanya. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang sadar, saya produk pengampunan. Saya adalah pribadi yang sudah menerima pengampunan. Maka saya harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dilayakkan yang tadinya tidak layak. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena amal ibadah kita. Kita diselamatkan oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang pertama sadar, gunakan waktu yang ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ingatlah yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, segala gapaian-gapaian kita, itu merupakan berkat Tuhan, bukan hasil usaha kita. Kalau Tuhan mau ambil itu semua dengan mudahnya Tuhan ambil. Tapi Tuhan sanggup memelihara kita karena kita sadar semua pemberian Tuhan. Kalaupun suatu saat ada yang Tuhan ambil, berarti Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dan yang ketiga, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka selalu miliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang menerima kasih karunia Tuhan, hatinya dipenuhi dengan kedamaian dan tidak lagi menyimpan kebencian, kedendaman
Sehingga akhirnya dampaknya mudah mengampuni akan orang-orang yang bersalah kepadanya. Ingatlah, Natal berarti kita menerima kasih karunia Tuhan. Yesus datang buat saudara dan saya, tujuan yang menyelamatkan kita. Sehingga dia bilang, bukan engkau yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami menerima berkat firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Kami diingatkan bukan karena kami, tapi karena Kristus. Engkau lahir, Engkau menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Engkau membawa kami masuk dalam pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama-Mu. Bahkan hari ini kami diingatkan, segala apa yang kami miliki, yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu menyadari bahwa semua karena pemberian Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami gak mau jadi orang-orang yang keras kepala. Kami gak mau jadi orang-orang yang sombong. Kami gak mau jadi orang-orang yang tinggi hati dengan segala pencapaian-pencapaian kami. Karena kami menyadari semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Biarlah semakin kami kecil, Kristus semakin besar dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba hari ini sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Roh Kudus materaikan itu dalam hati kami. Ingatkan kami selalu bahwa kami hidup karena kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari ini sedang down, yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan dan mereka sudah hampir-hampir menyerah. Hamba berdoa buat mereka, ya Allah, di dalam nama Yesus. Ingatkan mereka bahwa mereka menerima kasih karunia Tuhan yang memampukan mereka menghadapi badai sebesar apapun. Ingatkan mereka bahwa mereka menerima kasih karunia Tuhan yang memampukan mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, ya Bapa, di dalam nama Yesus, sehingga kami dengan kasih karunia daripada Tuhan dapat berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang membebaskan aku dari setiap kelemahan, dari setiap apapun yang aku hadapi. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Tuhan yang menopang hidupku. Hamba berdoa buat umat-Mu satu persatu, Tuhan tolong, satu persatu Tuhan jamah. Hamba berdoa juga buat yang sakit pagi hari ini, ya Allah. Sampai hari ini kami percaya mujizat masih terjadi. Sampai hari ini kami percaya firman-Mu pasti tergenapi dalam hidup kami. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan di seorang sakit, orang sakit menjadi sembuh hari ini. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dimanapun saudara berada pagi hari ini. Saya berdoa buat saudara, Bapa, firman-Mu iya dan amin atas hidup kami. Itu sebabnya kami menaruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Hari ini kami perkatakan firman-Mu tergenapi. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Kami perkatakan, hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, hai kelemahan tubuh, dalam nama Yesus kami menghardik engkau keluar dari tubuh kami. Dalam nama Yesus dari Nazaret, kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan. Hamba membawa setiap pergumulan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin dalam jalan Tuhan yang sempurna. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Apapun yang kami gumuli hari-hari ini, kami tahu kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk kami menghadapi apapun masalah kami. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kami lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa membawa setiap pergumulan umat-Mu satu persatu. Apa yang mereka naikkan di hari-hari mereka berdoa, kami sampai hari ini percaya kalau Tuhan yang menyediakan kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kami.
adalah Tuhan yang sama, yang mendengarkan setiap seru doa kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan setiap usaha, pendidikan, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini, promosi-promosi ilahi terus terjadi dalam hidup mereka. Izinkan mereka melihat kasih karunia Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Bahkan rumah tangga mereka Tuhan yang tolong. Kalau ada pergumulan dalam hari-hari ini dalam rumah tangga mereka, Tuhan yang bela. Sehingga mereka tetap kuat menghadapi badai dalam rumah tangga mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Memampukan mereka untuk tetap mengucap syukur dalam segala situasi. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami teringat buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami terus doakan. Kami membawa jiwa-jiwa ini. Kami terus berdoa buat nama-nama yang kami rindukan agar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus. Sebagaimana kami menerima kasih karunia Tuhan, maka kami berdoa agar nama-nama yang kami sebutkan setiap hari di pagi hari dalam doa pagi ini, mereka pun turut menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Tak lupa kami terus berdoa, kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Teman-teman dari wilayah Indonesia bagian timur, teman-teman dari wilayah Indonesia bagian tengah, teman-teman dari Indonesia bagian barat. Mari berdoa buat kota di mana engkau tinggal hari ini. Bapak, kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami perkatakan dalam nama Yesus, tidak ada bencana alam atas kota kami. Dalam nama Yesus, kota kami dijaga, dilindungi dari setiap bencana alam. Dalam nama Yesus, kami perkatakan kota kami diberkati Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan. Kota provinsi kami diberkati Tuhan. Ada damai Tuhan. Dijaga, dilindungi pasukan malaikat Tuhan. Kuda berapi ada di sekeliling kota kami, memagari, meluputkan kota kami daripada segala bencana alam yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna adanya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa Indonesia. Indonesia ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan jaga bangsa kami. Luputkan bangsa kami daripada segala bencana, mara bahaya dan maut. Luputkan bangsa kami daripada setiap niatan, rancangan, adu domba, roh pemecah belah dalam nama Yesus. Melainkan Tuhan tolong bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan sertai. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, bahkan wali kota, bupati, gubernur yang ada. Tuhan tolong mereka semua, agar dalam mereka mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab, mereka diberikan hikmat, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, perawat-perawat rumah sakit dalam nama Yesus, BNPB, BNPT, kami doa di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Bahkan setiap niat rancangan orang jahat, bahkan setiap mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini dengan cara menjadi mafia obat-obatan, mafia COVID, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka dipulihkan, mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh kami bangga memiliki Yesus. Natal mengingatkan kami, kelahiran-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena apa yang kami kerjakan, tapi karena Yesus mengasihi kami. Karena itu umat Tuhan dimanapun kau berada, ingatlah, kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang gak layak kita terima, kita diberikannya. Sesuatu yang bukan sebenarnya kita layak untuk menerima, tapi diberikannya kepada kita, dipercayakan kepada kita. Jadilah orang-orang yang rendah hati. Jadilah orang-orang yang menyadari hidup kita cuma karena kemurahan Tuhan. Jadilah orang-orang yang menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Amba ucapkan berkat buat setiap umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka di sepanjang hari ini. Rumah tangga mereka, pekerjaan, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Anak cucu mereka diberkati Tuhan. Orang tua mereka diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari umat yang dikasihi Tuhan,
orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga ada banyak umat Tuhan menyadari hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita ketemu besok di waktu yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.